semuanya, salam rahayu, salam budaya. Di sini saya akan membahas tentang profesi seniman dan ditemani oleh sang maestro bernama Kardi. Ki Kardi ya. Ya, Lebih Ki. enaknya dipanggil begitu aja ya. Ki Kardi gitu. Ki Kardi. Ya. Nah, jadi di sini saya akan bertanya kali sampean. Oke, siap. Jadi pertanyaannya yang pertama, profesi seniman dalam kehidupan sehari-harinya itu ngapain aja? Profesi seniman itu ya memang di dalam pekerjaan lain mungkin ada, cuma ya itu namanya profesi seniman itu ya tetap berusaha untuk mengembangkan dan untuk berkembang gitulah. Jadi tetap setiap hari tetap berlatih dan berpikir-pikir untuk majunya kesenian itu, seni dan budaya itu. Untuk mengasah pola pikir ya, mengasah pola pikir begitu. Supaya pola pikirnya itu pola pikirnya itu setiap harinya itu adalah karya-karya yang sangat indah, karya-karya seni yang untuk supaya orang itu merasa berkesan itu benar. Nah, pertanyaan kedua, bagaimanakah seorang profesi seniman setiap harinya itu tahu bahwa dirinya itu seniman yang memang pada dasarnya orang itu menganggapnya itu mah bukan seniman, itu mah cuma orang yang baru belajar seni aja. Jadi bagaimana cara Ki Kardi menanggapi itu semua? Oh ya memang ya kata orang itu memang itu ya, jadi menurut ini ya, menurut berpikir ya mereka itu menganggap itu memang lagi belajar atau bukan seniman. Tapi yang penting kita itu kan berusaha dan usaha sebagaimana supaya orang-orang itu ya jadi berkesan bahwa ini seniman, dan supaya dicari untuk nyari dorongannya gitu loh. Intinya supaya dikenali guys, supaya dikenal oleh masyarakat kita itu seniman gitu. Dan seniman itu tidak hanya dari kreasi sendiri aja, itu mungkin ada dorongan dari luar, dari orang lain. Itu bisa jadi, itu tidak semuanya dari sendiri, cuma kita harus bisa memikir, wah dia itu orang itu memang ada untuk pemajuan saya untuk lebih maju, itu ada yang begitu. Nah gitu guys, jadi intinya profesi seniman itu jika mungkin di lingkungan masyarakatnya tidak dikenali, tetapi seniman itu tidak peduli apa yang ada di sekitar yang tidak menganggap kita itu seniman. Jadi ya betul begitu. Memang harus ada effort untuk bisa diakui masyarakat sebagai profesi seniman gitu guys. Oke, di pertanyaan ketiga, seorang seniman itu biasanya lebih suka tari yang cakilan atau lebih suka tari yang biasa saja? Itu jadi menurut saya sebagai seniman itu, jadi memang ya dari asal usulnya gitu loh. Jadi dari tadinya tumbuh dari misalnya dari kuda lumping, terus masuknya ke cakilan itu kan adanya di ini ya. Kalau dari dulu sampai sekarang juga kesenian wayang orang itu ada, cuma tidak semua orang menyukai, tidak semua orang itu menginginkan itu, cuma itu memang ada. Dan yang penting kita sebagai seniman itu harus menjaga budaya kita, budaya sebagai muri-muri budaya Jawa, dan besarnya itu budaya yang ada di Indonesia. Nah gitu guys, ya, melestarikan kesenian yang memang kesenian dari Indonesia yang sudah ada sejak lama. Yang keempat adalah
seorang seniman, kenapa digambarkan sebagai seorang yang abstrak atau seorang yang benar-benar orang itu mengiranya kayak aneh gitu. Padahal kalau saya pikirkan, seorang seniman itu menggambarkan karya-karyanya, entah itu dalam sebuah gambar, entah itu membatik atau apapun, itu bisa dilihat bahwa di dalam hasil dari karya profesi seniman itu menurut saya menarik. Dan bagaimana caranya supaya karya-karya seniman ini bisa untuk dikenali dan dipamerkan, entah itu di ajang bazar atau di sekolahan maupun di tempat kuliah. Bagaimana caranya untuk karya-karya profesi seniman itu bisa dikenali oleh orang banyak, entah itu dalam bentuk lukisan, batik, ataupun bikin patung. Nah, gimana caranya? Oh iya. Ya itu memang harus misalnya senian itu dibikin patung itu kan misalnya Koyoto itu misalnya adanya itu wayang golek itu kan menggambarkan seni budaya yang tadinya itu seni budaya dari seniman ya, sebagai seniman kayak kita itu juga, cuma dikembangkan sampai dibikin patung. Misalnya ya begitulah, dibikin patung mati di tempat dibuat pajangan rumah itu. Jadi itu namanya patung itu bersejarah. Patung itu bisa menjadi istilahnya ya, monumen jadi monumen ya, jadi monumen gitu loh. Jadi hasil karya-karya dari profesi seniman itu bisa menjadi monumen yang bisa untuk dipajang di museum gitu. Jadi memang sangat sulit untuk menggambarkan hal-hal abstrak dari profesi seniman. Betul nggak? Betul gitu. Memang orang kalau masih belum tahu apa sih manfaatnya jadi seniman, emang jadi seniman itu bisa membuat diri kita sukses. Emangnya jadi seniman itu kita cuma jadi gondrong tapi tidak tahu apa itu tujuannya. Itu kan ya nggak kayak gitu juga guys. Ya namanya seniman itu pasti mempunyai hal-hal abstrak di pikirannya untuk menghasilkan karya-karya yang ada di pikiran gitu. Jadi apa yang seniman itu memikirkan tentang kita bakal kayak gini, kita buat ini, itu semuanya pasti bakal istilahnya bakal pasti jadi gitu loh. Karena sebelum apapun itu jadi pasti udah ada di pikiran kita, itu seolah-olah itu adalah hal yang nggak mungkin terjadi, padahal itu ya pasti terjadi. Nah, jadi untuk kalian yang masih bingung kenapa kok seniman itu rata-rata kok sukanya yang hal-hal abstrak, terus suka gondrong karena ya itu ya sudah istilahnya dari tradisi kami, itu udah tradisi kami, meskipun ya menurut saya belum gondrong ya tapi kan saya ini juga seniman gitu loh, seniman cakilan. Dan yang ada di sebelah ini adalah maestro cakilan. Nah, yang di sebelah ini juga adalah maestro cakilan dari tahun berapa Mbak? Kalau saya seingat saya itu dari tahun 70-an. Dari tahun 70-an, iya. Udah lama guys, aku aja belum lahir.
mulai Ya itu memang kalau saya itu sakilan itu tadinya itu memang dari awalnya itu dari kuda lumping gitu ya, dari kuda lumping terus akhirnya sampai ke sakilan. Jadi ya itulah ya termasuk kalau sekarang mah misalnya ini kan Banyumas gitulah, Apak gitulah, Banyumas Apak. Kalau Ponorogo itu misalnya Warokan itu kalau di Ponorogo di Jawa Timur. Dan seni termasuk seni cakilan itu ya itu rangkumannya sampai ke Reog itu, Reog Ponorogo itu, dan itu cuma masing-masing dari tradisi daerahnya gitu ya. Jadi memang dalam daerah-daerah itu berbeda-beda ya. Iya. Seni tarinya, entah itu budayanya itu berbeda-beda. Kayak contoh di Madura kan seni carok ya benar carok. Kalau di Surabaya mungkin atau di mana ya Ponorogo itu yang Ponorogo ya. Kalau di Jawa ini tipenya itu kuda lumping atau bisa dibilang jaran kepang ya, atau epek lah istilah bahasa Banyumasnya gitu. Nah, jadi yang namanya kesenian tari itu dalam profesi seniman itu memang udah hal yang lumrah ya, Bro. Iya, udah yang lumrah. Udah setiap hari pasti kalau kita setiap pagi atau mungkin dalam hal-hal yang istilahnya udah selesai aktivitas lah langsung kita latihan ya. Tetap berlatih ya, gitu. Masalahnya itu ya itu untuk menjaga budaya itu supaya jangan sampai terlupakan ya, walaupun misalnya ya pekerjaan tetap tapi namanya seni ya tetap berjalan, tidak akan berlalu. Pasti harus ada terus setiap generasi lahir pasti kita ajari generasi yang baru-baru juga gitu. Betul. Dan maksudnya itu ya, kalau namanya menjaga kesenian itu ya itu untuk supaya generasi berikutnya itu mengetahui dan suka gitu loh. Iya, benar. Nah, juga perlu kalian ketahui guys, yang namanya seniman itu pasti ketika berlatih untuk menari atau membuat karya-karya dari hasil pikiran abstrak itu, pasti sebelum melakukan itu semua pasti sudah ada persiapan yang matang, betul Mbak? Iya ya. Betul iya. Ya kematangan itu ya karena itu tetap setiap dia gampangnya itu tidak setiap hari lagi, setiap waktu pasti kita memikirkan hal itu ya, atau mengimajinasi lah, mengimajinasi lah ya di dalam pikiran, terus kita membentuk guys di dunia nyata, terus nanti digambarkan secara gambar atau apa berbentuk menjadi lukisan itu bisa ya. Sebab namanya imajinasi itu kan tidak bisa kalau tidak dari imajinasi itu digambar atau diwujudkan. Jadi orang lain kan nggak bisa tahu. Iya, nggak bisa. Jadi memang karya-karya itu memang yang mewujudkan itu hasil dari pikiran abstrak dari seorang seniman. Memang itu adalah hal yang mungkin bagi orang yang bukan seniman menganggap hal itu aneh, tapi bagi seniman itu ya pasti lumrah ya gitu. Dan itu adalah menurut aku itu adalah sesuatu yang mungkin sangat sulit dijelaskan bagi yang bukan seniman ya. Ya sulit. Kalau yang bukan seniman apalagi berlatih orang senang aja ya bukan tidak senang, cuma mungkin belum sampai cara berpikirnya belum sampai ke sana gitu. Ya kita mah nggak bisa ngomong wah dia mau nggak senang sama kesenian begini. Kita mah nggak maksa guys. Nggak begitu juga guys. Jadi karena profesi seniman itu emang rata-rata itu
meskipun orangnya abstrak tetapi kita itu satu seniman itu mungkin semua seniman itu orangnya itu tentram ya. Iya. Terus adem ayem. Betul. Terus apa ya istilahnya itu saling kerjasama gitulah, sesama tim kita gitu loh. Sama ya semua seniman pasti gitu. Kayak ibaratnya kalau kita tari cakil itu di pendopo mana ya Mbak? Kalau kita tari cakil sama main gamelan itu pasti mainnya kita di pendopo gitu guys. Ya di pendopo ini, di pendopo seni budaya gitu. Iya, di sanggar budaya lah. Sanggar budaya. Dan pendoponya itu kita itu kalau latihan kayak menari, tapi kan karena kita ini sudah sepuh, jadi dia cuma mengajarkan. Iya. Mungkin ada memberikan saran-saran gitu. Saran-saran. Ya barangkali ya kalau kita sih, kalau saya sebagai sesepuh itu udah pasti lah, namanya yang lebih muda itu lebih cerdas, dan ya barangkali ada misalnya kayak sebagai sesepuh itu ya ada saran-saran dari dasar gitu loh. Ya nanti kan sama yang generasi penerusnya itu kan bisa bisa diperbaiki atau dibikin lebih baik gitu. Nah ya gitu guys. Jadi sama penerusnya itu bisa diolah gitu. Diolah, diasah gitu biar tarian yang diajarkan oleh sesepuh bisa kita teruskan gitu. Karena memang ketika cakilan itu atau yang namanya menari cakil, pasti guru kita itu cuma satu, yaitu Icardi. Nah, gimana caranya supaya bisa para penerus ini atau generasi-generasi yang baru ini bisa terus menanam dalam jiwanya atau dalam pikirannya itu bahwa aku harus meneruskan karya-karya dari seniman Indonesia supaya kedepannya para penerus generasi ini bisa tahu loh budaya-budaya yang ada di dalam zaman. Betul begitu. Ya itu jadi misalnya kalau yang generasi penerus itu kan jadi satu tahu, dan harapan dari sesepuh itu harapannya itu untuk bisa mengembangkan dan bisa berkembang. Nah iya, juga yang namanya itu mengembangkan budaya-budaya tradisi dari sejak kala nggak sampai saat ini itu butuh proses. Kenapa betul? Ya betul. Ya, butuh proses, dan ya itu prosesnya itu ya dia tuh sering berlatih gitu. Ya berlatih. Dan berlatihnya itu nggak kayak seminggu sekali itu nggak kayak gitu guys. Yang namanya berlatih, seorang seniman itu berlatih udah pasti setiap hari gitu. Iya. Maupun hari libur pun juga tetap masuk ke dalam pendopo latihan gitu. Betul. Jadi nggak ada kata untuk ngeles. Aku lagi sakit. Jadi aku nggak bisa ikut latihan cakilan. Lagi sakit. Aku ini banyak pekerjaan, jadi aku sibuk nggak sempat latihan cakil. Jadi seniman itu kata-kata gitu tuh udah nggak masuk ya di telinga seniman itu, karena seniman itu adalah tipe orang yang jujur, tegas, dan intinya disiplin. Mau itu sakit atau banyak kesibukan pasti menyibukkan diri juga
kalau lagi sempat untuk masuk ke pendopo dan latihan. Dan walaupun seberapa waktunya, walaupun sedikit, itu ya tetap menyempatkan diri itu ke tempat latihan. Nah, intinya apa ya, mau itu dari yang pemula atau sudah sepuh, itu ya tetap pasti yang namanya seniman pasti berpikirnya aku iki kudu iso jadi kaya guruku iki. Nek aku durung iso kaya guruku iki, aku gak gelem, apa ya istilah orang, aku gak gelem metu kapan pendopo iki, aku kudu tetep pengen bisa kaya guruku iki. Jadi aku pengen belajar terus meskipun aku loro, meskipun akeh kesibukan. Itu adalah pikiran yang ditancapkan dalam seorang seniman. Iya, itu memang namanya pemikiran jiwa seni ya begitu, tetap kekuatannya begitu, tetap kuat gitu loh, tetap kuat. Sebab untuk menjaga marwah, maksudnya menjaga supaya ilmu-ilmu apa ya, karya-karyanya itu tidak pupus, tidak sampai putus ya. Terus pasti berkembang. Jadi apa ya istilahnya, tidak ada kata malas-malasan dalam seni. Oh, itu tidak ada. Iya. Kalau ada pun biasanya yang seniman begitu tuh berarti seniman itu memang tidak ada punya niatan untuk membentuk karya-karya abstrak dan menghasilkannya begitu loh. Cuma dia itu kepengen intinya menjadi seniman, tapi kalau berangkat ke pendopo latihan itu jarang. Dia berarti ya namanya seniman itu memang harus pokoknya yang harus rajin berjiwa seni. Jadi apapun yang dilakukan mencari untuk supaya jadi seni gitu loh. Iya, intinya apapun yang dipikirkan oleh seorang seniman, kalau di dalam pikirannya itu seni, ya maka seni terus. Jadi bukan pikirannya itu malah yang kemana-mana, jadi malah kayak ibaratnya itu seniman, tetapi kok cara pola pikirnya bukan seniman, kayak mikirnya itu malah lebih aneh banget dari seorang seniman. Kayak lah aku ki ngopo pendopo latihan nari terus aben dino, aku bosen pendopo latihan nari terus, iki kegunaannya opo? Aku kayak iki aku mungkin jadi stuck terus, aku nangkal ora iso dadi opo-opo. Padahal nek cara menurutku pola pikir koyo ngeten iku salah, karena sing jenenge seniman iku wis jelas pasti mikirnya gue pasti positif. Kayak maksudnya misalnya seniman itu pasti berpikirnya aku iki kudu iso kaya guru iki, guruku bisa nabuhi gamelan, yuk nabuhi gamelan. Guruku iki bisa nari cakil, yuk nari cakil. Iya begitu. Guruku iki bisa silat carok, ya silat ngono ae. Jadi harapannya ikadi kage penerus seniman ngoten. Ya harapan saya itu yang paling penting itu jangan sampai budaya seni ini terus sampai punah. Harapan sebagai sesepuh itu begitu. Jadi tetap bagaimanapun yang angkatan generasi yang seterusnya, generasi penerusnya, supaya untuk bisa meneruskan dan untuk bisa mengulik budaya itu jangan sampai punah. Dan intinya
generasi selanjutnya itu harus apa ya, istilahnya harus bisa menanamkan dalam jati dirinya itu adalah aku bakal jadi penerus bapak-bapak sih wis sedo iku dalam artian wis meninggal. Aku kudu isa nerusno tradisi-tradisi bapak-bapak seniman kula sing pun wafat. Jadi supaya apa bangsa iki ku bisa akeh para seniman-seniman sing berkualitas, terus ngerti adab, terus ngerti intinya ngerti apa iku pola pikirnya, ngerti kedadiane. Jadi gak asal kayak seniman kue jadi seniman kue kayak ngonotok isinya. Gua pikiran seperti itu guys, karena itu pikiran seperti itu benar-benar gak guna guys. Buang seperti itu ya. Sampah pikiran gitu. Yang namanya seniman, dan jelas namanya seniman pasti tidak jauh dari kata tidak bosan. Entah itu melakukan aktivitas yang abstrak, kayak contohnya menggambar gambar abstrak di lukisan, biasanya kan gitu loh ya, seniman itu nggak jauh dari kata tidak bosan, karena yang namanya seniman pasti tidak bosanan ya. Iya. Yang namanya seniman itu nggak punya sifat bosan, itu nggak ada. Justru malah seniman itu mengutarakan bahwa hal-hal seperti itu adalah hal yang asik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak apa ya, ibaratnya kalau habis mengerjakan aktivitas di pagi hari, ntar kita bisa di luang waktu kita bikin batik, kita membatik gitu. Itu bagi seniman itu nggak bakal bosen gitu. Tapi kalau yang seniman mungkin baru seniman, mungkin bilangnya jadi aku yuk bosen. Tapi yo aku itu profesionalis jadi seniman yo aku tetap nangkene. Jadi aku gak oleh pindah-pindah. Jadi sebenarnya aku seniman ya aku kudu berarti mengerjakan sesuatu abstrak itu kudu jadi kebentuk dunia nyata. Iya, senian itu memang harus tetap yang namanya jelas seni itu harus memegang teguh lah. Contohnya ya seperti Kisah Jung. Ngertos nih Kisah Jung. Kisah Jung niku adalah seorang profesi seniman jaranannya itu Epek Laras Adiputra. Jenengan bisa searching mawon teng YouTube. Nah, mangke niku ono video Epek Laras Adiputra iku kangge one Kisah Jung. Epek Kisah Jung. Nah, niku sampeyan bisa deleng lah yang mriku karya-karya Kisah Jung niku bener-bener apik, jos tenan iku rek. Iku bener-bener apik. Dan karya-karya seperti tari iku bener-bener bisa diteruskan oleh sang cucunya ya, sang cucunya. Dan saya tidak akan menyebutkan siapa cucunya karena privasi gitu. Iya. Yang jelas cucunya ini juga seumuran sama saya. Yang jelas cucunya ini juga bisa karate. Jadi tidak pernah ada ucapan aku iki males, kesel, aku ora gelem latihan. Yang jenenge seniman pasti ya seniman ya deh rasa capek, tapi ya tetap terasa capek. Nah itu tidak
tebong Ya, mati, tidak dirasakan gitu loh. tidak sampai Tidak sampai. karena capek tidak bisa tidak Tidak bisa menghilangkan mengikuti, itu, tidak Tetap bisa latihan, pasti tetap tetap berlatih. tetap berlatih. Itu yang ada di pikiran seorang seniman. Nah, mungkin Mbak bisa kasih kalimat terakhir supaya generasi penerus kita bisa meneruskan muri-muri budaya di desa. Ya begini, jadi untuk dari IKARTI itu saya mengharapkan supaya generasi penerusnya itu tetap satu, menjaga, dan jangan sampai tidak mau berlatih walaupun waktu seberapa lamanya, itu tetap saja untuk menjaga kelestariannya itu harus senang berlatih gitu. Ya, harus Itu harapan saya. Berlatih juga. Intinya kalau kan seniman itu nggak cuma tari doang ya, seniman itu banyak. Seniman membatik ada, seniman melukis juga ada, memahat, kayak memahat itu juga ada. Jadi kalian itu nggak usah minder, nggak usah minder. Aku jadi seniman, mau jadi apa ini? Aku kayak gini terus, gak usah minder, buang pikirannya gitu guys. Nah, jadi supaya pikiran kita itu tenang, santai. Iya. Karena kalau pikiran kita itu memikirkan hal-hal seperti itu, ya pasti kita jadi males-malesan terus. Jadi pendopo kalau latihan, karena pikirannya, wah mending aku turu aja nang rumah, gak usah latihan. Oh ya, kalau iki kesel ae. Iku gak masuk blas sama kuping kula. Wong kaya ono iku emang wis nek kowe caraku ora sampe dadi seniman, metu ae maksudnya. Aku iki bukan apa yang larani para seniman-seniman pemula. Boten nggih, tapi kula pur menging seniman-seniman sing duwe pikiran kaya ngoten. Bener. Dong dadi seniman tapi ora niat dadi seniman yo pripun ya. Di bilang ngono iki. Jadi seniman itu harus terus gerak, badan itu gerak, hati dan pikiran itu juga sama. Jadi gerakannya itu tuh dihasilkan dari titik satu, cuma satu titik aja dari pikiran abstrak seorang seniman gitu. Oke. Jadi begitulah harapan saya untuk pemuda-pemuda yang baru belajar atau yang ingin masuk ke dalam dunia seniman. Jangan merasa bosan. Betul. Ojo bosen. Ning bosen gak oleh ilmu apa-apa. Kowe nguli kesel tok karena kowe gak gelem sing jenenge iku. Telaten. Kowe gak gelem telaten dalam menjaga atau terus bergerak. Jadi nek pengen jenengan jadi seniman sejati, intinya musisi, nopo mbak? Ya jangan bosan. Jangan punya rasa bosan dan tidak boleh minderan, tidak boleh kayak memikirkan aku jadi seniman pasti aku bakal sukses. Ya itu salah. Akeh loh seniman-seniman sing sukses. Akeh sangat. Contohnya Didi Kempot bisa membuat lagu. Udah ada ribuan lagu yang diciptakan sama Didi Kempot. Seorang maestro itu seniman asal pundi guys, Surakarta nopo guys. Ngeten nek kula salah tolong koreksi guys. Atau Yogyakarta kula
kesupen iki. Intine ngono, seorang maestro iku lho, Didi Kempot, ya seniman. Terus sapa meneh? Mbah? Ya itu kan Basuki. Oh, Kiseno Dalang. Dalam saya. Iku yo seniman wayang kulit. Jadi ya sing jenenge seniman iku ya pasti terus menjadikan pikiran-pikiran abstrak menjadi nyata. Dan contohnya aja nih, wayang. Kenapa bisa ada wayang? Ya namanya ada wayang itu karena sejak dulu banget itu memang ada kayak kerajaan Majapahit ya. Iya. Terus intinya katanya itu, makanya wayang itu digambarkan sebagai dongeng. Bukan dongeng sih, maksudnya cerita nyata. Jadi Itu kisah nyata menceritakan seseorang yang sakti Sakti. gitu, dan gambarnya atau tentang kerajaan yang dari keraton yang ada konflik besar perang gitu, maka diceritakan lewat sebuah bayangan di dalam panggung. Dan bayangan itu sangat tipis. Ternyata itu bayangan itu memang terbuat dari wayang kulit. Makanya itu kisah-kisah nyata dari zaman-zaman dulu itu diceritakan oleh ya itu mah dari zaman kewalian itu ya itu kalau wayang yang sebagai pengarangnya itu kan ya Wali Songo itu. intinya dari dulu juga banyak banget maestro yang mungkin maestro dulu itu sering konflik, lalu terjadi perang, jadi diceritakan dalam wayang kulit ya. Iya. Seperti Arjuno, kisah Arjuno, Ramayana, terus Ya seni Adipati, seni coro, seni budaya wayang itu yang jadi kerajaan. iya benar. Nah jadi baiki iki ora nasehat kangge penerus Ya begitulah para entah itu penari cakil, kangge pewayang, kangge pemain wayang, kangge dalang, sute kangge duduk sembus dalang, kangge penari kangge penabuh gamelan, itu nayaga, kangge ya. Kalau Ribut, syarat saya memang begitu ya namanya bisa seni budaya wayang misalnya itu kan dari ya menabuh gamelan sampai berlatih suluk gitu, cara memainkan wayang gitu. Jadi semuanya itu latihan. Jadi tidak hanya misalnya cuma dalang ya enggak. Dalang itu ya pasti setiap gamelan pasti bisa itu. Jadi harus pasti bisa sih. Makanya itu berlatih misalnya nabuh bendang, sarung, gong itu semuanya bisa yang namanya dalang. sama itu satu lagi kalau nggak salah itu di tempat yang pewayangan itu ada yang itu namanya yang buat kayak lonceng kayak di kaki itu, ya itulah Ini keracak itu namanya keprak. Keprak itu juga harus bisa ngeprak. Jadi Ya itu tangan, mulut, kaki itu gerak semua. Dalang itu memang susah banget. juga berlatih. Tetapi meskipun susah itu, dalang itu tetap bisa menceritakan kisah nyata prasejarah lewat gerakan. Entah itu mulut, tangan, kaki itu hebat banget. Yang namanya dalang itu aku salut banget sama dalang. Entah itu dalang yang dari dulu atau dalang yang baru-baru ini, itu aku salut banget karena emang susah ya jadi dalang. Makanya setiap profesi seniman itu kan beda-beda, dan saya itu
bidangnya itu keahliannya dicakil podo ae kaya sinang sebelah kita iki lebih seneng iku bidang apa Bang? Ya bidang seni itulah seni budaya cakilan itu. Cakil tuh. Jadi KDIK emang juga mendalami tentang bidang cakil karena gak untuk lah mbok kaya kabeh ku dikerjakno ya kabeh tetep dikerjakno kayak tapi untuk seni ae kaya nek cakilan kan abang dino tapi kok nek misalnya nyempet waktu ya engko latihan engko kayak medalang terus ngekui gamelan ndang-ndangi terus membatik ngono ae Ya begitulah. ya begitu. Jadi mungkin cuma segini saja karena kita sudah menjelaskan secara rinci ini Pak Iya ya betul. kepada jenengan kabeh sing dalam video ini. Nah, aku jaluk apa intinya jaluk apa ya jenengan sing nonton iki kabeh tetep sing mungkin sing dalam iki ya sing seniman sing pun sepuh atau seniman sing anyar semoga bisa paham kali penjelasan kita hari ini dan intinya tetap terus nguri-nguri budaya namun budaya dan aku njaluk video ini di subscribe yo njaluk video ini di subscribe kali like and share lang dulur-dulur jenengan kabeh Riko supados nopo supados bangsa iki iso lairno seniman-seniman sing berkualitas maestro-maestro sing pemula ngono ae. Jadi sing kula akan harape jenengan iku terus ojo bosen latihan terus latihan entah itu waktunya itu kalian sibuk pasti ada di mana waktu itu kalian istirahat. Nah pasti kalian harus sempatkan itu untuk latihan kalau kalian ada di bidang seniman. Mungkin cukup segitu saja guys penjelasan kita hari ini dan ngapunten nih Mbak. Nonton mungkin apa ya kita penjelasannya kan doa ya. Jadi apa kita juga ini guys apa ya masih terus konten tapi dalam waktu mungkin beberapa bulan karena konten yang ini tuh perdana guys, konten ini perdana dan mungkin kita bakal buat konten lagi mungkin dalam 2 bulan ke depan mungkin 2 bulan ke depan karena saya juga ini kan saya buat video gini juga ada ngedit-ngeditnya gitu jadi saya itu masih belajar juga ini kontennya ya jadi gitu ya Mbak ya. Iya. Juga masih belajar konten tapi ya seniman ya tetap luas bagi kita itu seniman itu udah biasa luas tapi kalau kayak konten di depan kamera ini kita ngobrol podcast bareng gini Mbak juga masih belajar gitu ya dimaklumi guys ya itu ya jadi ada kurang lebihnya ya syukur ada kalau lebihnya ada bagusnya itulah kalau ada kekurangannya ya dibuang kalau kira-kira itu bermanfaat ya kalian tanamkan dalam pikiran kalian gitu aja guys. Oke. Dan matur sangat nih Pak pun naik jawaban iya betul penjelasan semoga ada manfaatnya. Semoga manfaat kalian penerus generasi selanjutnya pemurid budaya. Oke. Terakhir